Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk absensi hari ini semuanya hadir? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kurban. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu kurban? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang kurban. Tentang kurban itu ada yang tahu juga bagaimana awal mula atau sejarah terjadinya ibadah kurban? Ada yang tahu sejarahnya seperti apa? Bagaimana awal mula atau sejarah terjadinya ibadah kurban? Jadi awal mula terjadinya ibadah kurban yaitu pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim masih tidak percaya bahwa itu mimpi itu bukan perintah dari Allah tapi dari bisikan syaitan. Namun pada mimpi ketiga, Nabi Ibrahim baru yakin kalau mimpinya tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalam itu putra Nabi Ibrahim disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya mengenai pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari bahasa qaraba yaqrabu, bahasa Arab qaraba yaqrabu qurbana yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai dasar atau dalil ibadah kurban. Apa saja sih dasar hukum berkurban? Yang pertama yaitu dasar hukum kurban didasarkan pada ayat Al-Qur'an pada surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang kedua terdapat pada hadis yang langsung dari Rasulullah SAW yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atu wa lam yadah fala yaqrabanna musallana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya mengenai ketentuan ibadah kurban. Yang pertama yaitu hukum kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, artinya orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Kemudian hukum kurban itu bisa menjadi wajib karena apa? Yang pertama, jika seorang bernazar untuk berkurban. Contohnya jika seseorang itu bernazar misalnya dia ingin membangun rumah yang besar, hajatnya nih ingin membangun rumah yang besar, terus dia bernazar akan berkurban, terus hajatnya itu terkabul, nah otomatis dia wajib berkurban.
Selanjutnya hukumnya menjadi wajib jika ia telah mengatakan ketika membeli memiliki hewan tersebut. Dia mengatakan ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama. Selanjutnya mengenai jenis dan syarat hewan kurban. Nah, apa saja jenis hewan yang dijadikan kurban? Sebelumnya ada yang tahu apa saja kira-kira jenis hewan yang dijadikan kurban? Apa? Sapi. Apa lagi? Kambing. Apa lagi? Ya, jadi ini adalah yaitu jenis hewan yang dijadikan kurban tadi yaitu domba atau biri-biri, kambing, sapi atau kerbau dan unta. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan ternak yang diperas susunya dan dikonsumsi dagingnya. Tapi tidak termasuk kayak ayam, itu kan tidak menyusui, jadi tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian syarat-syarat hewan kurban menurut kesepakatan para ulama adalah yang pertama ada jenis hewan. Nah, hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Kemudian jenis kelamin hewannya yaitu dalam berkurban hewan jantan atau betina itu diperbolehkan. Tapi menurut pendapat ulama itu lebih baik jantan. Kemudian untuk umurnya, untuk domba yaitu atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya yang juga disebut dengan da'nun. Kemudian yang kedua yaitu kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya yang disebut dengan ma'jun. Kemudian untuk kerbau atau sapi itu berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun disebut dengan bakarun atau jamasun. Yang keempat, unta berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-6 disebut dengan ibliyun. Selanjutnya kondisi hewan kurban. Nah, hewan yang digunakan kurban harus sehat. Tubuhnya tidak harus cacat atau cedera seperti pincang, terpotong telinganya atau ekornya atau buta. Kemudian untuk peruntukan hewan kurban. Untuk seekor kambing atau domba itu 1 orang dan untuk kerbau atau sapi untuk 7 orang, seekor unta juga untuk 7 orang. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, waktu penyembelih kurban itu sudah ditentukan syariat Islam, tidak bisa sembarangan saja, melainkan sudah ditentukan waktunya. Menurut sebagian besar ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya pada tanggal 11, 12, dan 3 Zulhijjah yang juga disebut pada hari tasyrik. Selanjutnya pelaksanaan kurbannya, tempat pelaksanaannya nih. Untuk tempat yang paling utama untuk melaksanakan penyembelihan adalah dekat dengan sholat Idul Adha, namun diperbolehkan juga menyembelih di rumah, musola atau tempat yang sudah disediakan. Seperti halnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Kemudian yaitu tata cara ibadah kurban. Nah, dalam penyembelih hewan kurban juga ada adab dan tata caranya. Yang pertama, pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. Kita boleh menyembelih hewan dengan menggunakan segala jenis tajam, kecuali gigi, kuku, dan tulang. Yang kedua, hewan yang akan disembelih itu dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri nempel tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat diiringi dengan doa. Kemudian yang ketiga, penyembelih kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan, lalu menyembelih dengan doa Bismillah ya Allahu Akbar dan membaca sholawat atas Nabi. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir. Kemudian yang kelima yaitu menyembelih membaca doa kabul. Keenam, membaca doa Nabi Muhammad yang berbunyi Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ketujuh, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Maksudnya dari 1 kali potongan adalah sebelum urat tenggorokan hewan tersebut benar-benar putus, alat pemotong tidak boleh dilepas. Nah, kemudian mengenai sunnah menyembelih hewan kurban. Dalam berkurban tentunya kita akan mencari cara yang lebih baik dan afdal sesuai dengan syariat Islam yang benar. Untuk itu mari kita pelajari sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama itu membaca basmalah.
Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, orang yang berkurban memotong sendiri. Yang kelima, kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban. Dan yang keenam, sholat menyembelih menghadap kiblat baik orang yang menyembelih maupun hewan kurbannya. Dan yang terakhir itu membaca doa Nabi Muhammad. Yang selanjutnya mengenai pembagian daging kurban. Yang pertama itu apabila kurbannya wajib dan najar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semua. Haram atas orang yang berkurban itu memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu. Tetapi tidak wajib menyembelih kurban lainnya. Kedua, bila kurbannya sunnah, maka pembagian dagingnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1/3 dari daging kurban untuk orang yang berkurban dan keluarga. Yang kedua itu 1/3 dari daging kurban itu dibagi pada fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 dari daging dihadiahkan atau disimpan untuk orang yang membutuhkan. Yang terakhir itu mengenai hikmah ibadah kurban. Adapun hikmah dari ibadah kurban adalah yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial. Dan yang terakhir yaitu dapat menghapus dosa. Baik, sampai sini ada yang sudah paham mengenai kurban. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ibu yang akan memberi pertanyaan. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama yaitu, siapakah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kurbannya? Siapa yang ingin jawab? Ya, silakan Kak Tini. Ada di situ. Jawabannya Nabi Ibrahim. Benarkah Nabi Ibrahim? Jawabannya ya, betul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang kurban? Siapa yang ingin jawab? Silakan. Jadi kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jawabannya ya, betul sekali. Kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis hewan yang dijadikan kurban? Siapa ingin jawab? Silahkan. Jenis hewan yang dijadikan kurban yang pertama itu domba, kemudian kambing, sapi, kerbau, dan unta. Iya, betul sekali. Untuk selanjutnya itu pertanyaan keempat, kapan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Siapa yang ingin jawab? Ya, silakan. Jadi menurut sebagian besar ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah atau setelah salat Idul Adha dan 3 hari berikutnya yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, betul sekali jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan beberapa sunnah saat menyembelih hewan kurban. Siapa yang ingin jawab? Silakan. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, yang ketiga membaca takbir, yang keempat orang yang berkurban memotong sendiri, yang kelima kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban, yang keenam saat menyembelih menghadap kiblat baik orang yang menyembelih maupun hewan kurbannya, yang ketujuh membaca doa Nabi Muhammad. Iya, betul sekali jawabannya. Jadi tadi kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Nah, semoga dengan pertanyaan tadi kalian juga bisa memahaminya di rumah dan mengulang kembali agar dapat dipahami. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.